Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan penerapan hukum Bernoulli, sekarang kita akan membahas beberapa penerapan sekaligus, yaitu penyemprot nyamuk, karburator, dan daya oleh debit fluida. Kita bahas terlebih dahulu yang penyemprot nyamuk. Mari kita perhatikan gambar penyemprot nyamuk berikut ini ya. Nah, di sini adalah tabung udaranya yang kita gunakan untuk memompa. Kemudian di sini ada tabung kecil lagi, kita kasih nama pipa Venturi, yaitu V, simbol V. Ini adalah tabung pompanya ya. Kemudian di sini ada tabung cairan, atau kita kasih nama T. Nah, ketika kita memompa atau menekan udara ini, menekan pompanya, maka udara akan dipaksa melewati pipa Venturi. Nah, pipa Venturi, pipa V ini karena sempit, maka kelajuan udara menjadi lebih besar. Ingat azas Bernoulli. Kalau kelajuan udaranya besar, bagaimana tekanannya? Kebalikannya, tekanannya menjadi lebih kecil daripada tekanan di dalam tabung cairan ini. Sehingga apa yang terjadi? Menyebabkan cairannya naik ke atas dan bercampur udara keluar dari penyemprot nyamuknya ini. Itu ya. Selanjutnya ada karburator. Fungsi karburator ini adalah untuk menghasilkan campuran bahan bakar dengan udara. Kemudian campuran ini dimasukkan ke dalam silinder-silinder mesin untuk tujuan apa? Pembakaran. Cara kerjanya gimana? Nah, di sini kita geser ke atas ya. Udara dilewatkan pada sebuah pipa Venturi. Nah, ini pipa Venturinya yang atas ini ya. Pipa Venturi. Pipa Venturi itu apa tadi? Pipa yang ada bagian menyempitnya ini nih. Karena sempit, maka gimana laju aliran udaranya? Laju aliran udara menjadi besar. Kalau laju udaranya besar, maka tekanannya gimana? Kebalikannya, tekanan menjadi lebih rendah daripada tekanan di penampung bahan bakar ini. Nah, gitu. Sehingga otomatis bahan bakarnya akan naik. Kan tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di pipa Venturinya ini. Yang di tengah ini itu adalah jarum yang dihubungkan pada gas yang kita tarik. Pada saat kondisi motor menyala, nah ini adalah jarumnya di tengah pas ini. Pada saat kondisi motor menyala tapi tidak kita gas, ini tetap ada bahan bakar yang keluar. Nah, tetap ada bahan bakar yang keluar, tapi jumlahnya sedikit. Ketika gas ditarik atau ketika mobil gasnya itu diinjak, maka bahan bakar yang keluar ini akan lebih banyak, sehingga silinder mesin bergerak lebih cepat lagi, lebih kencang lagi. Ada satu lagi penerapan yang juga sering menjadi pembahasan pada bab fluida dinamis, yaitu daya oleh debit fluida. Kita geser ke atas. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menghitung daya dari suatu tenaga air terjun yang mengalir dengan debit Q dari ketinggian H seperti pada ilustrasi ini. Jadi pertanyaannya adalah menghitung daya dari suatu tenaga air terjun. Gimana caranya? Telah kita pahami bahwa benda yang memiliki massa jika berada pada ketinggian H, itu pasti memiliki energi potensial. Dalam hal ini bendanya itu adalah air. Bendanya adalah air. Ingat, apa itu energi potensial? Energi potensial rumusnya gimana? EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggiannya. Nah, kalau kita mau mencari daya yang dibangkitkan atau yang dihasilkan, daya yang dibangkitkan P atau daya ya. Jadi daya ini disebutkan sebagai P. P itu sama dengan usaha per waktu. Usahanya ini apa? Mengubah dari energi potensial ini sampai di energi potensial ini. Nah, berarti usaha itu kan sebenarnya sama dengan perubahan energi. Loh, perubahan energi apa? Di sini energi potensial. Energi potensial di sini berapa? EP-nya sama dengan
0. Berarti perubahan energi potensialnya atau usahanya itu sama aja dengan energi potensial yang ada di sini. EP. Berarti sama dengan EP dibagi dengan waktunya. EP tadi MGH berarti sama dengan M dikali G dikali H dibagi dengan waktu. Massa itu kan kita tahu Rho sama dengan M per V. Berarti massa sama dengan Rho dikali V. Loh, kita ganti sama dengan Rho dikali V dikali G dikali H dibagi dengan T. Ingat V per T itu apa? V per T volume per waktu itu adalah debit. Nah, berarti bisa kita ganti P sama dengan Rho dikali debit atau Q dikali G dikali H. Nah, kita dapat ini adalah apa? Daya yang dibangkitkan oleh atau daya yang dihasilkan oleh debit air yang mancur dari air terjunnya ini. Kemudian jika kita ingin memanfaatkan generator sebagai pembangkit listrik, berarti P ini berfungsi sebagai apa? P masukan. Nah, berarti kalau kita ingin memanfaatkan generator itu pasti kan punya efisiensi. Nah, efisiensi namanya apa? Efisiensi. Kita simpulkan seperti ini, mu. Berarti P di sini sebagai apa? P masukan untuk generator. Loh, P masukan ya. P1 itu daya masukan. Daya masukan kemana? Daya masukan gimana? Generator. Dari generator nanti menghasilkan daya keluaran. Daya keluaran atau P2. Ini P1 atau ya ini ya. Atau daya masukan. Berarti P1-nya sama dengan berapa? P1-nya ini sama dengan ini. Rho kali Q kali G dikali H. Nah, kalau kita ingin mencari daya keluaran, berarti efisiensi. Nah, ini kan ada faktor efisiensinya si generator. Efisiensi itu apa sih? Efisiensi itu kan sama dengan daya keluaran dibagi dengan daya masukan dikali 100%. Atau berarti kalau disimpulkan daya keluaran tadi apa? P2 per P1 dikali 100% ini adalah efisiensi. Berarti dari rumus ini P2 itu sama dengan apa? P2 kan tujuan kita mau mencari daya keluaran. Berarti P2 sama dengan efisiensi dikali P1 efisiensinya tapi dalam bentuk persen. Jadi ini nggak usah ya. Nggak usah kita masukkan. Berarti efisiensi, ingat efisiensi ini dalam bentuk persen. Dalam persen. Berarti nanti harus misalkan ini 20%. Berarti nanti efisiensinya nilainya 20 per 100 itu ya. Terus P1 tadi berapa? P1 kan Rho Q GH. Berarti P2 daya keluarannya sama dengan efisiensi dikali Rho dikali Q dikali G dikali H. Nah, ini adalah rumus untuk mencari daya keluaran dari air terjun. Kalau kita uraikan berarti hanya ini tadi apa? Ketinggian satuannya meter. G percepatan gravitasi. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian Q itu adalah debit. Satuannya apa? Meter kubik per sekon. Rho itu adalah massa jenis. Massa jenis satuannya kilogram per meter kubik. Ini tadi apa? Efisiensi. Dalam bentuk satuan apa? Persen. P2 itu adalah daya keluaran. Nah, satuannya apa? Watt. Nah, gitu ya.
berapa watt. Nah gitu. Nanti ada satuan megawatt, ada satuan kilowatt. Kalau mega berarti kali 10 pangkat berapa? Megawatt itu sama dengan 10 pangkat 6 watt. Nah, kalau kilo berarti 10 pangkat 3. Contoh soal 1. Suatu pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter. Berarti H sama dengan 90 meter. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 megawatt. Hati-hati. Menghasilkan daya berarti menghasilkan daya siapa ini? Pembangkit listriknya menghasilkan daya. Berarti P apa? P keluaran apa pemasukan? P keluaran. Kan menghasilkan berarti yang dihasilkan. Nah berarti P 2 sama dengan 9 megawatt. Berarti 9 kali 10 pangkat 6 watt. Efisiensinya 50%. Loh, efisiensi sama dengan 50%. Ditanyakan debit air pada pembangkit tersebut. Q-nya sama dengan berapa? Loh, gampang. P2 tadi kan sama dengan efisiensi dikali rho dikali Q dikali G dikali H. P keluarannya itu kan 9 kali 10 pangkat 6 sama dengan efisiensinya 50%, berarti 50 per 100 dikali rho air kan ini, rho nya berapa? 1000 dikali Q debit yang kita cari, G nya 10 hanya 90 meter. Nah kalau ini 10 pangkat 6 berarti bisa kita ini 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini masih 1, 10 pangkat 1. 9 ini bisa kita coret dengan ini loh. Berarti di sini hasilnya adalah 1 kali 10 ya, berarti sama dengan 10. Sama dengan ini 50 per 100 ini setengah ya. Setengah Q. Nah, sudah. Berarti Q sama dengan 10 dibagi setengah. 10 bagi setengah itu berapa? Kalau dibalik menjadi 20 loh. 20 meter kubik per sekon. Ini adalah debitnya. Yang kedua, contoh soal 2. Contoh soal 2. Kalau di awal tadi itu kan air terjun yang digunakan untuk membangkitkan listrik. Nah, sekarang dibalik. Pompa listrik digunakan untuk mengangkat air atau menyedot air. Nah, jadi prinsipnya sama persis dengan yang tadi, tapi kita balik. Berarti P1 dan P2-nya kita balik. Nah, sebuah pompa air 100 watt. Sebuah pompa air 100 watt. Berarti pompa tersebut butuh daya listrik berapa? 100 watt. Nah, berarti ini daya masukan apa daya keluaran? Pompa butuh 100 watt. Berarti ini daya masukan. Nah, daya masukan tadi P1 atau P2 yuk? P1 sama dengan 100 watt. Ingat, ini kalau misalkan mesin ya, mesin dia butuh masukan, berarti P1. Mesinnya misalkan itu generator, maka itu akan menghasilkan daya keluaran. Atau pompa di sini juga menghasilkan daya keluaran, namanya P2. Nah, mesin ini pasti punya efisiensi yang mempengaruhinya. Lanjut. Kedalamannya 9 meter, berarti ini H sama dengan 9 meter. Air disalurkan oleh pompa melalui sebuah pipa dan ditampung dalam sebuah bak berukuran 0,5 meter kubik, berarti volumenya sama dengan 0,5 meter kubik. Bak tersebut penuh setelah dialiri selama 15 menit, berarti waktunya adalah 15 menit. Yang ditanyakan adalah tentukan efisiensi pompa, berarti efisiensinya ini sama dengan apa ya tadi? Efisiensi itu kan sama dengan daya keluaran dibagi daya masukan. Daya keluaran dibagi daya masukan dikali 100%. P1 kan sudah diketahui 100 watt. Tapi P2 belum diketahui. Maka perlu kita mencari daya keluarannya berapa sih? Daya keluaran. Nah, kita cari daya keluaran. Berarti intinya kan apa ini? Efisiensi sama dengan berapa? Nah, kita kasih batas di sini, berarti daya keluaran itu kan sama dengan usahanya dibagi dengan waktunya. Usaha untuk apa? Untuk menyedot air tadi.
dari kedalaman 9 meter ke ketinggian atas 9 meter ya kedalamannya ya, 9 meter. Berarti yang paling bawah sendiri ini kita anggap sebagai dasarnya, berarti titik nolnya. Berarti delta EP, W itu kan sama dengan delta EP aslinya kan. Tapi yang di bawah itu kita anggap sebagai 0, titik awal. Berarti ini sama dengan EP juga. EP per T. EP tadi apa? MGH. Sama persis. Per T. Massa tadi apa? Rho dikali V. Rho kali V per T. Ini kali G kali H. V per T tadi apa? Q. Berarti P2 sama dengan Rho kali Q kali G kali H. Sama persis dengan yang tadi. Tapi ini kebalikannya loh ya. Kalau tadi pada air terjun, kasus air terjun, Rho kali Q kali G kali H itu kan sebagai apa? Daya masukan. Tapi di sini sebagai daya keluaran. Nah, hati-hati di situ ya. Dibalik, karena ini adalah kebalikan tadi. Ini memompa air atau menyedot air ke atas. Nah, berarti bisa kita cari dulu. Rho-nya itu berapa? 1000 kan air. Q-nya berapa? V per T Q-nya. V per T tadi ini 0,5. Ini 0,5 ya. Dibagi dengan 15 menit itu berapa sekon? 15 dikali 60 detik. Dikali G-nya 10, kali H-nya adalah 9. Ini 10 bisa kita coret di sini. Ini kita bagi 3 ada 3. Bagi 3 ada 2. 3 kita coret. Ini kita bagi 3 menjadi 5. 5 kali 2, 10. Ya kan? 10. 10 kita coret. Ini kita coret. 100. 100 kali 0,5. 100 kali setengah kan? Sama dengan berapa? 50. Nah, berarti di sini adalah 50 sama dengan 50. 50 watt. Kita geser ke atas. P2 udah diketahui. Sama dengan 50 watt. Berarti efisiensi. Nah, efisiensi sama dengan P2 per P1 dikali 100%. Sama dengan P2 nya 50. P1 berapa? 500. 50 dibagi dengan P1 100 watt. 100 dikali 100%. Sama dengan 50 per 100 itu berapa? Setengah kan? Kali 100%. Atau ini kan 0,5. Kita ganti menjadi 0,5 dikali 100%. Sama dengan 50%. Soal ketiga ini adalah soal latihan seperti biasa. Soal latihan. Silakan dicoba dikerjakan. Masih tetap air terjun ini ya. Hati-hati air terjun. Berarti P masukannya adalah Rho Q kali G kali H. Sedangkan daya keluaran berarti P2. P2 sama dengan kalau masih bingung dibuka yang awal tadi di back videonya. Oke, demikian materi untuk bab fluida dinamis. Ini adalah part ke-7 ya. Video part ke-7 ini materi terakhir atau teori terakhir dari bab fluida dinamis. Jadi silakan dipelajari mulai dari part 1 hingga part 7 agar paham materi secara keseluruhan. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa japri secara langsung juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa soal latihan tiap part video ini dicoba dikerjakan. Sekian, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.